Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan keterbukaan untuk mengizinkan transit gas non-Rusia melalui negaranya ke Eropa Tengah. Jika negara penerima dapat menjamin bahwa gas tersebut bukan berasal dari Rusia dan bahwa Moskow tidak mengambil keuntungan dari energi tersebut, transit kemungkinan akan diizinkan setelah akhir tahun ini, kata Zelensky. Perjanjian sebelum perang antara perusahaan energi Rusia dan Ukraina untuk menyalurkan gas Rusia ke Uni Eropa melalui sistem pipa Ukraina tidak akan diperbarui pada akhir bulan ini karena Kiev bertekad untuk semakin mengurangi ekspor energi Rusia yang menguntungkan, tegasnya. Austria, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Polandia, Rumania, Slovakia, dan Slovenia adalah negara-negara Uni Eropa yang terkena dampak berakhirnya perjanjian transit Rusia-Ukraina, menurut Komisi Eropa. Zelensky mengatakan dia membahas masalah ini di Brussels dengan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico yang berbagi kekhawatiran mengenai kenaikan biaya energi. Presiden Ukraina menjawab bahwa Ukraina kehilangan banyak orang serta uang akibat perang Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik penghentian perjanjian transit pada konferensi pers tahunannya. Pada hari Rabu 20 Juli 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia harus merasakan harga yang jauh lebih tinggi akibat dampak dari perang di Ukraina, sehingga negara itu bisa memaksa untuk mencari perdamaian. Dalam pidato malamnya, Zelensky menyebut Uni Eropa tidak berani memasukkan gas ke dalam paket sanksi. Rusia menggunakan gas untuk sanksinya sendiri terhadap setiap keluarga Eropa. Secara harfiah memukul anggaran keluarga Eropa dengan tekanan pada pasar energi. На фінальній стадії погодження 7-й санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо, і я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б'є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичному ринку. Zelensky memperingatkan bahwa Rusia sedang menguji Ukraina, dimulai dengan perang gas dan berakhir dengan invasi skala penuh, teror rudal, dan kota-kota yang terbakar di Ukraina. Zelensky juga menekankan perlunya meningkatkan pasokan senjata modern ke Ukraina untuk memberi pertahanan udara yang efektif. Selain itu, Zelensky juga mengajukan permohonan tatap muka kepada anggota parlemen AS untuk lebih banyak sistem pertahanan udara guna membantu menjaga langit Ukraina. Kiev bersikeras mempertahankan transit minyak dan gas dari Rusia melalui Ukraina, padahal sebelumnya Ukraina gencar meminta negara barat memberikan sanksi kepada Moskow. Tak hanya Kiev, Naftogaz Ukraina juga disebut bersikeras mempertahankan transit minyak dan gas Rusia melalui negara itu. Naftogaz dan para pemimpin politik senior bersikeras bahwa Ukraina tidak dapat dan tidak boleh menutup jaringan pipa. Ada sejumlah alasan mengapa Ukraina tetap bersikeras mempertahankan
mempertahankan transit minyak tersebut. Pertama, untuk mengklaim sisa pendapatan negara. Kedua, karena beberapa pendukung Kiev di Eropa tetap bergantung pada minyak dan gas Rusia. Selain itu, Kiev menilai adanya transit minyak ini bisa membantu membatasi jumlah tempat di mana serangan rudal dilakukan. Padahal pihak berwenang Ukraina menuntut negara-negara barat memberikan sanksi anti-Rusia yang lebih keras. Sanksi ini bertujuan untuk memutus hubungan ekonomi Rusia. Namun Ukraina tampaknya tak memiliki banyak pilihan selain mempertahankan kesepakatan komersialnya sendiri dengan perusahaan Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-274 hingga Kamis 24 November 2022 sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Konflik ini berlanjut dengan murkanya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atas serangan Rusia hingga Rusia mengancam akan mengurangi pasokan gas alam menuju Eropa. Berikut rangkumannya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali murka terhadap Rusia. Pasalnya, Rusia kembali meluncurkan puluhan rudal ke sejumlah infrastruktur Ukraina pada Rabu 23 November 2022. Alhasil, serangan Rusia ini kembali membuat kota-kota di Ukraina gelap. Selain itu, serangan Rusia juga membuat 10 warga meninggal dunia. Atas hal ini, Ukraina pun mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak melawan Rusia. Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху відходимо від блекаута, щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам. Найважче поки що у столиці і у 15 областях. Це Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області. Проблеми є також і в інших регіонах. Perusahaan energi Rusia Gazprom mengancam akan mengurangi pasokan gas alam melalui pipa menuju Eropa yang melewati Ukraina. Mereka menyebut pemangkasan aliran gas itu bakal dilakukan mulai Senin 28 November 2022 melalui Moldova. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan Rusia atas dugaan bahwa Ukraina sengaja mencuri gas alam dengan mengalihkan aliran gas Rusia yang melewati negaranya. Uni Eropa tengah mempersiapkan paket sanksi ke-9 terhadap Rusia. Sanksi tersebut merupakan bagian terbaru dari serentetan sanksi sebelumnya yang telah dijatuhkan Uni Eropa sebagai respons atas invasi Rusia ke Ukraina. Namun begitu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi paket sanksi tersebut. Negara-negara di Eropa didesak untuk mengirim generator cadangan ke Ukraina. Upaya ini dilakukan untuk membantu Ukraina melewati musim dingin dalam menghadapi serangan Rusia terhadap infrastruktur listrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara pada konferensi pers di sela-sela konferensi Dewan Eropa.